Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara musim dingin di Taoyuan, Taiwan, terasa menusuk hingga ke sumsum tulang, namun Sari tidak peduli. Dengan tangan yang kasar dan pecah-pecah akibat cairan pembersih kimia, ia mengencangkan syal rajut kusamnya. Di hadapannya, Bandara Internasional Taoyuan tampak sibuk, penuh dengan orang-orang yang berlalu lalang. Namun bagi Sari, ini bukan sekadar bandara. Ini adalah gerbang menuju kebebasannya setelah 10 tahun terbelenggu oleh rindu dan kerja keras yang tidak manusiawi. 10 tahun. Sari memejamkan mata sejenak, membiarkan memori itu berputar seperti rol film tua. Ia ingat betul hari pertama ia menginjakan kaki di tanah Formosa ini sebagai buruh migran. Saat itu, ia hanyalah seorang wanita muda dengan satu tas jinjing dan satu tekad bulat. Ia tidak ingin melihat ibunya, satu-satunya harta yang ia miliki, terus-menerus dihina oleh tetangga karena tinggal di gubuk yang bocor saat hujan. Sari, hati-hati di negeri orang. Jangan lupa ibadah, jangan lupa makan. Suara parau ibunya di pelabuhan 10 tahun lalu masih terngiang jelas. Saat itu, ibunya hanya bisa memberikan bekal sambal teri kacang yang dibungkus plastik berlapis-lapis. Selama 10 tahun di Taiwan, Sari berubah menjadi mesin. Ia bekerja di sebuah pabrik komponen elektronik di siang hari, dan mengambil lembur sebagai perawat lansia di malam hari. Tidur adalah kemewahan yang jarang ia rasakan. Ia seringkali hanya tidur 3 jam di atas kursi plastik di samping tempat tidur majikannya yang renta. Saat teman-teman sesama PMI, pekerja migran Indonesia, menghabiskan akhir pekan dengan berjalan-jalan di Taipei Main Station atau berbelanja pakaian modis, Sari lebih memilih duduk di pojokan taman, menghitung sisa gajinya yang akan segera ia kirimkan ke kampung halaman melalui agen pengiriman uang. Setiap bulan, ia menyisihkan hampir 90% penghasilannya. Untuk rumah ibu, bisiknya setiap kali melihat angka di buku tabungannya berkurang karena dikirim ke rekening suaminya, Budi. Budi. Sari tersenyum tipis saat mengingat suaminya itu. Mereka menikah setahun sebelum Sari berangkat. Budi berjanji akan menjaga ibu dan mengelola uang kiriman Sari untuk membangun rumah impian mereka di desa. Melalui panggilan video yang singkat dan sering terkendala sinyal, Budi selalu menunjukkan foto-foto perkembangan pembangunan rumah mereka. Lihat, sayang, temboknya sudah berdiri tegak. Catnya warna krem, persis seperti yang kamu mau, kata Budi dalam sebuah panggilan video setahun yang lalu. Di latar belakang, Sari bisa melihat sekilas kemegahan pagar hitam tinggi yang melindungi bangunan tersebut. Budi meyakinkannya bahwa ibu tinggal di kamar utama yang paling luas, lengkap dengan kasur empuk dan pendingin ruangan agar paru-paru tuanya tidak sesak karena panas. Sari merogoh saku jaketnya, mengeluarkan selembar tiket pesawat sekali jalan menuju Jakarta. Ia sengaja tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya hari ini. Ia ingin memberikan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Ia ingin melihat wajah terkejut Budi, dan yang paling penting, ia ingin memeluk ibunya tanpa harus terhalang layar ponsel yang retak. Ia ingin berkata, "Bu, Sari pulang. Ibu tidak perlu kerja lagi. Ibu sekarang nyonya di rumah kita sendiri." Di tas ranselnya, ia membawa beberapa oleh-oleh, vitamin mahal untuk persendian ibunya, kain sutra Taiwan yang halus, dan sebuah jam tangan emas imitasi yang tampak sangat mewah untuk Budi sebagai tanda terima kasih karena telah setia menjaga ibunya selama ia pergi. Saat pengumuman keberangkatan menggema di seantero bandara, Sari melangkah menuju pintu keberangkatan dengan dada yang bergemuruh. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban 10 tahun yang ia pikul di pundaknya menguap begitu saja. Ia membayangkan rumah mewah itu. Ia membayangkan taman kecil di depannya di mana ibunya bisa duduk santai setiap pagi sambil meminum teh tanpa harus memikirkan utang atau atap yang bocor. Namun, ada satu firasat kecil yang mengusik hatinya. Sudah 3 bulan terakhir, komunikasi dengan Budi terasa dingin. Budi sering beralasan sibuk dengan bisnis material yang ia rintis menggunakan modal dari Sari. Ibunya pun jarang sekali bisa diajak bicara di telepon. Budi selalu bilang ibu sedang tidur, sedang di pengajian, atau ponselnya sedang rusak. Mungkin mereka terlalu sibuk menyiapkan penyambutan jika aku memberitahu akan pulang. Gumam Sari mencoba menepis prasangka buruk.
Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Budi adalah lelaki baik yang telah ia percayai selama 1 dekade. Tidak mungkin suaminya itu mengkhianati keringat dan air mata yang ia kucurkan di negeri orang. Pesawat mulai lepas landas, membelah awan kelabu di langit Taiwan. Sari menatap keluar jendela, melihat daratan Formosa yang semakin mengecil. 10 tahun hidupnya tertinggal di sana, tertanam dalam mesin-mesin pabrik dan dinginnya lantai rumah sakit. Kini, ia menuju masa depan yang telah ia beli dengan harga yang sangat mahal, masa muda dan kesehatannya. Ia tidak tahu bahwa di balik pagar tinggi rumah mewah yang ia bangun, sebuah kenyataan pahit sedang menunggunya. Ia tidak tahu bahwa kejutan yang ia siapkan justru akan berubah menjadi badai yang akan menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Sari tertidur di kursi pesawat dengan senyum tipis, memimpikan aroma masakan rumah dan pelukan hangat seorang ibu yang sangat ia rindukan. Ia belum tahu bahwa kepulangannya akan menjadi awal dari sebuah perang. Sinar matahari sore menyengat kulit saat taksi yang ditumpangi Sari memasuki gerbang desa. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan roda mobil yang melindas jalanan aspal yang tak rata. 10 tahun lalu, jalanan ini hanya tanah merah yang becek jika hujan. Sekarang, banyak perubahan. Namun, mata Sari langsung tertuju pada sebuah bangunan yang berdiri paling mencolok di ujung jalan. Itu dia. Rumah itu. Sebuah hunian bergaya minimalis modern dengan 2 lantai, pilar-pilar kokoh, dan pagar besi hitam yang menjulang tinggi. Sari merasa matanya memanas. Itu hasil keringatku, bisiknya dalam hati. Ia membayangkan di dalam sana, ibunya sedang duduk di sofa empuk sambil menonton televisi, atau mungkin sedang beristirahat di kamar ber-AC yang selalu ia mimpikan untuk ibunya. Berhenti di sini saja, Pak, ujar Sari saat mobil tepat berada di depan pagar megah itu. Setelah membayar taksi, Sari berdiri mematung. Ia membawa 2 koper besar berisi harapan dan oleh-oleh. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Pagar itu digembok rapat dari dalam. Bagian depan rumah yang megah itu tampak sangat rapi. Namun di sudut samping, dekat tempat sampah, pemandangan terlihat kontras. Ada jemuran bambu tua yang reyot, penuh dengan kain-kain kusam yang tidak selaras dengan kemewahan rumah tersebut. Sari mencoba memencet bel berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Keheningan itu terasa mencekam. Ia memutuskan untuk berjalan memutar menuju gang kecil di samping rumah, mencari pintu belakang atau pintu asisten rumah tangga yang biasanya tidak terkunci. Saat ia sampai di area belakang, bau amis cucian dan aroma sabun murah menyengat hidungnya. Sari menghentikan langkahnya. Di sana, di area terbuka yang beralaskan semen kasar dan becek, seorang wanita tua sedang berjongkok di depan 3 ember raksasa. Wanita itu mengenakan daster batik yang sudah sangat tipis. Bahkan ada robekan di bagian bahu yang hanya dijahit sembarang. Rambutnya yang memutih seluruhnya hanya diikat dengan karet gelang. Punggungnya tampak sangat bungkuk. Jauh lebih bungkuk dari terakhir kali Sari melihatnya di panggilan video setahun lalu. Sari menjatuhkan kopernya. Bruk. Wanita tua itu tersentak. Bahunya gemetar karena kaget. Ia menoleh perlahan dengan sisa tenaga yang ada. Wajahnya yang keriput basah oleh peluh dan cipratan air sabun. Matanya yang mulai katarak mencoba memfokuskan pandangan pada sosok wanita yang berdiri di depannya. "Ih, Ibu?" Suara Sari tercekat di tenggorokan. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Wanita itu diam membeku. Ia tidak langsung memeluk Sari. Sebaliknya, raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Ia menoleh ke arah pintu belakang rumah yang tertutup rapat, lalu kembali menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. "Sari, kamu kenapa pulang, Nak?" Suara ibu bergetar, hampir berbisik. Tidak ada nada bahagia, yang ada hanya kecemasan. Sari berlari, menjatuhkan dirinya di atas semen yang becek itu dan memeluk kaki ibunya yang pecah-pecah dan bengkak karena terlalu lama terendam air. "Ibu, kenapa ibu di sini? Kenapa ibu mencuci sebanyak ini? Di mana Budi? Di mana asisten rumah tangga yang katanya disewa untuk bantu ibu?" Ibu Sari mencoba menarik tangannya yang kasar dari genggaman Sari. "Sari, jangan di sini. Cepat pergi, Nak."
Nanti kalau ibu mertuamu atau Budi lihat kamu, mereka bisa marah. Ibu belum selesai mencuci sprei mereka. Kalau tidak selesai sebelum sore, ibu tidak diberi makan malam. Kalimat itu bagai belati yang menghujam jantung Sari. Ia mendongak, menatap wajah ibunya yang pucat. Apa ibu bilang? Tidak diberi makan malam? Ini rumahku, Bu. Aku yang mengirim uang setiap bulan untuk membangun rumah ini agar ibu bisa istirahat. SSSTTT, pelankan suaramu, Sari. Ibu menutup mulut Sari dengan tangannya yang masih basah. Ini rumah Budi. Dia bilang, surat-suratnya atas nama dia. Ibu di sini hanya menumpang. Ibu harus tahu diri, begitu kata ibu mertuamu. Sari berdiri dengan lutut gemetar. Amarah yang begitu panas mulai membakar dadanya, menggantikan rasa rindu yang tadi membuncah. Ia menatap tumpukan baju di dalam ember. Itu bukan hanya baju Budi. Ada gaun-gaun pesta mahal, kemeja pria bermerek, dan pakaian anak-anak yang ia yakini milik adik iparnya, Maya. Selama ini, setiap bulan ia mengirimkan hampir seluruh gajinya. Ia seringkali hanya makan mie instan di Taiwan agar bisa mengirim uang tambahan untuk pengobatan kaki ibunya. Ia membayangkan ibunya hidup seperti ratu, namun kenyataannya, ibunya dijadikan budak di istana yang ia bangun sendiri. Ibu, mana kunci pintu ini? Aku mau masuk. Suara Sari dingin, sedingin es. Jangan, Sari. Mereka sedang tidur siang di dalam. Tadi mereka baru pulang belanja dari kota. Ibu mohon, kamu pergi dulu ke hotel atau kemana saja. Jangan buat keributan. Ibu tidak mau kamu dihina-hina mereka. Tangis ibu pecah. Namun ia tetap berusaha mencuci kain sprei raksasa itu dengan tangan yang gemetar. Sari tidak mendengarkan. Ia mendekati pintu kayu di belakang itu dan menggedornya dengan keras. Tidak ada lagi rasa hormat. Tidak ada lagi basa-basi. Kepulangan yang ia bayangkan akan penuh air mata bahagia, kini berubah menjadi fajar peperangan. Ia melihat ke arah jendela kaca besar di lantai 2. Di sana, tirai tersingkap sedikit. Ia tahu, orang-orang di dalam sana pasti mendengar. Sari kembali menatap ibunya yang kini meringkuk ketakutan di sudut tempat cuci. Pemandangan itu mengunci satu tekad di hati Sari. Kalian telah menyentuh satu-satunya alasan aku bertahan hidup di negeri orang, batin Sari. Jika kalian menjadikan ibuku babu di rumah yang aku bangun dengan darah dan keringatku, maka aku akan memastikan kalian keluar dari sini sebagai sampah. Pintu belakang akhirnya terbuka perlahan. Sosok Budi muncul dengan kaos oblong mahal dan celana pendek bermerek. Wajahnya tampak mengantuk dan kesal. "Weh, tua bangka!" Berisik sekali siapa yang... Kalimat Budi terhenti. Matanya membelalak lebar melihat sosok wanita yang berdiri tegak di depannya dengan tatapan mata yang seolah ingin mencabut nyawanya. Sari. Hening yang mencekam menyelimuti area belakang rumah itu. Suara air yang menetes dari keran yang bocor terdengar seperti detak bom waktu. Budi berdiri mematung di ambang pintu. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini berubah pucat pasi, seperti kehilangan seluruh aliran darah. Di tangannya, ia memegang sebuah ponsel keluaran terbaru, mungkin dibeli dengan uang kiriman Sari bulan lalu. "Sari, kamu, kenapa tidak bilang kalau mau pulang?" Suara Budi terbata-bata, mencoba menyunggingkan senyum yang lebih mirip ringisan kesakitan. Sari tidak menjawab. Matanya tidak beralih dari sosok ibunya yang masih bersimpuh di lantai semen yang becek, mencoba menyembunyikan tangannya yang pecah-pecah di balik daster kusamnya. Pemandangan itu lebih menyakitkan bagi Sari daripada 10 tahun dihina oleh majikan di Taiwan. Siapa yang teriak-teriak di siang bolong begini? "But, mengganggu orang istirahat saja." Sebuah suara melengking terdengar dari dalam rumah. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita parubaya dengan daster sutra berwarna mencolok, lengkap dengan perhiasan emas yang berlebihan di leher dan lengannya. Itu adalah ibu mertua Sari. Di belakangnya, Maya, adik ipar Sari, mengekor sambil menguap lebar, memegang sebuah majalah fashion. Langkah mereka terhenti saat melihat Sari. Ibu mertuanya sempat terkejut, namun dengan cepat ia mengubah ekspresi wajahnya menjadi ketidaksenangan yang kentara. "Oh, si ATM berjalan sudah pulang.
gumam Maya tanpa rasa berdosa. Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba mengontrol ledakan di dadanya agar tidak meledak saat itu juga. Ia mendekati ibunya, mengabaikan tatapan sinis keluarga suaminya. Dengan lembut, ia memegang bahu ibunya yang gemetar. "Bu, berdiri. Berhenti mencuci. Sekarang juga." Perintah Sari dengan nada yang rendah namun sangat tegas. "Tapi Sari, sprei ini harus bersih sore ini. Kalau tidak..." Ibu menatap ketakutan ke arah ibu mertua Sari. Sari menoleh ke arah suaminya. "Budi, apa ini? Jawab aku. Apa yang dilakukan ibuku di sini? Kenapa dia mencuci tumpukan baju ini sendirian? Di mana mesin cuci yang aku suruh beli? Di mana asisten rumah tangga yang katanya kamu sewa dengan uang 5 juta per bulan yang aku kirim khusus untuk gaji mereka?" Budi tergagap. Matanya melirik ke arah ibunya, mencari dukungan. "Itu, Sari, mesin cucinya sedang rusak. Dan asisten rumah tangga mereka baru saja berhenti minggu lalu. Ibu kamu sendiri yang bilang dia bosan kalau tidak kerja. Jadi dia mau bantu-bantu sedikit." "Bantu sedikit." Sari berdiri. Suaranya naik 1 oktav. Ia mengambil sehelai sprei putih yang sedang dicuci ibunya. "Ini sprei milik siapa?" "Itu milikku dan suamiku." "Memangnya kenapa?" sahut Maya dengan nada menantang. "Lagi pula, ibu itu sudah numpang di sini, makan di sini. Ya wajarlah kalau dia tahu diri sedikit dengan bantu-bantu. Jangan sok jadi nyonya besar kamu baru pulang dari luar negeri." Sari tertawa. Sebuah tawa yang terdengar dingin dan mengerikan, hingga membuat Budi bergidik. "Numpang? Di rumah yang dibangun dengan uangku? Di tanah yang aku beli dengan hasil bekerja 20 jam sehari di negeri orang?" Ibu mertua Sari maju selangkah, berkacak pinggang. "Jangan sombong kamu, Sari. Rumah ini dibangun atas nama Budi. Surat-suratnya nama Budi. Di desa ini, semua orang tahu ini rumah Budi. Kamu itu cuma istri. Sudah kewajiban kamu berbakti pada suami. Uang yang kamu kirim itu ya jadi hak suami kamu untuk mengelolanya." Sari menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. "Budi, apa benar yang dikatakan ibumu? Kamu mengubah nama kepemilikan rumah ini menjadi namamu?" Budi menunduk, tidak berani menatap mata istrinya. "Sari, kita kan suami istri. Namaku atau namamu itu sama saja. Lagi pula, aku kan kepala keluarga." Kepala keluarga yang membiarkan mertuanya sendiri dijadikan budak oleh adiknya. Sari memotong perkataan Budi. Ia berjalan mendekati Budi, membuat pria itu mundur selangkah hingga menabrak kusen pintu. 10 tahun, Budi. 10 tahun aku tidak pernah membeli baju baru untuk diriku sendiri. Aku makan roti sisa majikan hanya agar aku bisa mengirim uang lebih ke sini. Dan kamu membiarkan ibuku tidur di kamar mana?" Sari tidak menunggu jawaban. Ia merangsek masuk ke dalam rumah. Budi mencoba menghalanginya. Namun Sari mendorongnya dengan kekuatan yang muncul dari rasa amarah yang luar biasa. Ia menggeledah lantai bawah. Ruang tamu sangat mewah dengan furnitur jati. Ruang tengah ada televisi layar lebar dan PS5 milik adik iparnya. Ia menuju ke bagian belakang, dekat dapur, di bawah tangga yang sempit dan gelap. Ada sebuah pintu kecil yang tadinya direncanakan sebagai gudang peralatan kebersihan. Sari membukanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Di dalam sana hanya ada kasur lantai tipis yang sudah berbau apek. Tidak ada jendela, tidak ada kipas angin, apalagi AC yang dijanjikan Budi. Di sudut ruangan, ada tumpukan piring plastik berisi sisa nasi yang sudah mengeras dan sedikit kuah sayur yang sudah basi. "Ini kamar ibu," bisik Sari. Suaranya bergetar karena menahan tangis yang ingin meledak. Ibunya yang menyusul masuk ke dalam rumah dengan tertatih-tatih mencoba memegang tangan Sari. "Sudah, Sari. Ibu tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah pulang sehat. Jangan ribut dengan suamimu. Ibu mohon." Sari berbalik, menatap Budi, ibu mertuanya, dan Maya yang kini berdiri di ruang tengah dengan wajah kesal karena waktu istirahat mereka terganggu.
Kalian benar-benar manusia tanpa hati, kata Sari. Suaranya kini terdengar tenang, namun ketenangan itu justru terasa lebih mengancam daripada teriakan. Kalian menggunakan uangku untuk hidup mewah, sementara kalian memperlakukan ibuku lebih rendah daripada binatang. Mulutmu dijaga ya, bentak ibu mertuanya. Kalau bukan karena Budi yang mau menerima kamu dulu, kamu itu cuma anak yatim miskin. Seharusnya kamu bersyukur keluargaku mau mengurus ibumu yang sudah tua dan bau ini. Sari menatap ibu mertuanya dari atas sampai bawah. Ia melihat kalung emas yang melingkar di leher wanita itu. Ia ingat betul, itu adalah desain kalung yang pernah ia kirim fotonya ke Budi sebagai referensi hadiah untuk ibunya sendiri. Ternyata, Budi memberikannya pada ibunya sendiri. Baik. Sari mengangguk perlahan. Kalian bilang ini rumah Budi karena surat-suratnya atas nama dia. Ya, dan kamu tidak bisa apa-apa. Tantang Maya sambil melipat tangan di dada. Sari mengambil koper-kopernya yang tadi tergeletak di luar, membawanya masuk dengan kasar. Ia menatap mereka bertiga satu persatu. Aku tidak akan pergi dari sini. Tapi mulai detik ini, jangan harap 1 rupiah pun dari keringatku akan mengalir ke mulut kalian. Dan untuk apa yang telah kalian lakukan pada ibuku? Sari menggantung kalimatnya. Matanya berkilat tajam. Aku akan memastikan kalian membayar setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh dari wajah ibuku selama aku tidak ada. Halah, sok jagoan. Memangnya kamu bisa apa tanpa kakakku? Ejek Maya. Sari hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menandakan bahwa badai besar baru saja dimulai. Ia menuntun ibunya keluar dari area dapur menuju lantai atas, ke kamar utama yang paling mewah. Budi, keluarkan barang-barangmu dari kamar ini sekarang juga. Mulai malam ini, ibu tidur di sini, perintah Sari. Tapi Sari, itu kamar kami, protes Budi. Keluarkan, atau aku lapor polisi sekarang juga atas dugaan penipuan dan penggelapan dana yang aku kirim selama 10 tahun, ancam Sari. Budi terdiam. Ia tahu, di dalam tas Sari, mungkin ada bukti-bukti transfer yang selama ini ia manipulasi. Dengan wajah kesal dan malu, ia mulai mengemasi pakaiannya di bawah tatapan tajam Sari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Sari memeluk ibunya di atas kasur yang empuk. Namun, Sari tidak bisa tidur. Di kepalanya, sebuah rencana besar sedang disusun. Rencana yang akan membuat keluarga suaminya menyesal pernah memperlakukan ibunya sebagai budak. Malam itu, rumah mewah yang seharusnya menjadi pelabuhan ketenangan justru terasa seperti medan perang yang membeku. Sari tidak memejamkan mata sedikit pun. Ia duduk di kursi kayu di pojok kamar utama, memperhatikan ibunya yang tertidur lelap di atas kasur empuk. Sesekali, ibunya mengigau, tangannya bergerak seolah sedang mengucek baju. Sebuah trauma motorik yang membuat hati Sari teriris. Sari mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya. Di sana tertera rincian pengiriman uang selama 10 tahun. Jika diakumulasikan, jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ia juga membuka laptop kecilnya, memeriksa mutasi rekening bank yang selama ini ia percayakan pada Budi melalui akses mobile banking yang baru saja ia rebut. Kembali dengan mengganti kata sandi secara paksa melalui layanan pelanggan di bandara tadi siang. Sialan, desis Sari saat melihat saldo di rekening itu. Dari jutaan rupiah yang ia kirim setiap bulan, hanya tersisa beberapa ratus ribu. Ia melihat jejak transaksi yang memuakan, belanja di butik mewah, cicilan mobil atas nama Maya, dan setoran bulanan ke rekening ibu mertuanya. Tidak ada satupun transaksi yang menunjukkan pembelian nutrisi atau obat-obatan untuk ibunya. Pagi harinya, suasana rumah sudah tegang. Sari keluar dari kamar dengan pakaian rapi, kontras dengan wajah lelahnya. Di meja makan, ia melihat ibu mertua dan Maya sudah duduk menunggu sarapan. Biasanya, jam segini Ibunda Sari sudah menyiapkan nasi goreng atau bubur dengan sisa tenaga yang ada. Namun pagi ini, meja makan itu kosong melompong. Sari, mana ibumu? Kenapa belum masak? Perutku sudah lapar, teriak ibu mertua tanpa tahu malu. Sari berjalan dengan tenang menuju dapur, mengambil segelas air putih, lalu kembali ke meja makan.
Ia duduk di kursi kepala meja, posisi yang biasanya ditempati Budi. Ibu sedang istirahat. Mulai hari ini, dan selamanya, dia tidak akan menyentuh dapur ini untuk melayani kalian, ujar Sari dingin. Apa? Kamu pikir kami ini pembantu? Maya membanting ponselnya ke meja. Kami sudah terbiasa makan masakan ibu pagi-pagi. Jangan karena kamu pulang, kamu jadi merusak aturan rumah ini. Aturan rumah siapa? Sari menatap Maya tajam. Oh, maksudmu rumah yang dibangun dengan uang yang seharusnya untuk biaya sekolahku dulu, tapi malah kupakai untuk kerja di Taiwan? Atau mobil yang kamu pakai kuliah itu? Kamu tahu tidak, untuk membayar satu bannya saja, aku harus membersihkan kotoran lansia di Taiwan selama seminggu. Maya terbungkam, wajahnya merah padam. Tak lama, Budi muncul dengan wajah kusut. Ia baru saja bangun dari sofa di ruang tengah karena Sari melarangnya masuk ke kamar utama. Sudah, jangan ribut pagi-pagi. Sari, kamu jangan begitu. Ibu dan Maya kan keluargaku juga. Kita bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Sari berdiri. Oke, mari kita bicara data. Budi, mana sertifikat rumah ini? Budi tersedak ludahnya sendiri. Sedang dijaminkan di bank untuk modal bisnis materialku. Sari, kamu kan tahu, bisnis butuh modal. Sari tersenyum sinis. Bisnis material yang mana? Yang gudangnya kosong dan hanya jadi tempat nongkrong teman-temanmu itu? Aku sudah cek ke tetangga kemarin lewat telepon sebelum sampai rumah. Bisnismu itu fiktif. Budi, uang itu kamu pakai untuk membiayai gaya hidup keluargamu dan siapa wanita bernama Rina, yang sering kamu transfer. Suasana mendadak senyap. Wajah Budi pucat pasi. Ibu mertua yang tadinya galak kini mulai gelisah. Ia melirik anaknya dengan cemas. Rina itu sekretarisku. Sari. Untuk urusan kantor. Jawab Budi terbata-bata. Sekretaris yang dibelikan tas bermerk seharga gajiku 3 bulan di Taiwan? Menarik. Sari mengeluarkan ponselnya. Aku sudah menghubungi pengacara di Jakarta semalam. Karena semua aliran dana berasal dari rekeningku di Taiwan dan aku punya bukti komunikasi bahwa uang itu dikirim untuk membangun rumah atas nama ibuku. Aku akan menggugatmu atas penggelapan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku suamimu, teriak Budi. Suami yang membiarkan istrinya diperas di negeri orang sementara ibunya dijadikan budak? Kamu bukan suami, Budi. Kamu adalah parasit. Suara Sari tenang namun penuh penekanan. Ibu mertua mulai menggunakan taktik klasik. Menangis. Ya Tuhan. Sari, tega sekali kamu. Kami ini orang tuamu juga. Apa salah kami dinikmati sedikit hasil kerjamu? Kamu kan kaya di Taiwan. Sari menatap mertuanya tanpa belas kasihan. Kaya? Ibu pikir uang itu jatuh dari langit? Di sana, saat musim dingin, jariku pecah-pecah sampai berdarah karena mencuci piring di air es. Dan saat itu, ibu di sini menyuruh ibuku mencuci sprei ibu yang kotor? Ibu menggunakan perhiasan emas sementara ibuku memakai daster robek. Sari mengambil piring di depannya dan melemparnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Perang! Mulai detik ini, topeng kalian sudah lepas. Aku tahu siapa kalian sebenarnya. Dan dengarkan ini baik-baik. Sari mendekatkan wajahnya ke arah Budi dan ibunya. Aku memutus semua akses keuangan. Mobil yang dipakai Maya? Besok akan ditarik leasing karena aku sudah membatalkan auto-debit dari rekeningku. Listrik dan air rumah ini? Atas namaku. Dan aku akan memutus alirannya jika kalian tidak angkat kaki dari sini dalam 3 hari. Sari, jangan keterlaluan. Kamu mau kita tinggal di mana? Budi memohon. Suaranya gemetar. Di mana saja. Di rumah asli kalian yang dulu hampir disita bank sebelum aku melunasinya. Mungkin? Sari berdiri. Ia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Oh, dan satu lagi. Semua barang bermerk di rumah ini yang dibeli dengan uangku. Jangan harap bisa kalian bawa. Aku sudah mencatat semuanya. Sari meninggalkan meja makan,
menuju kamar ibunya yang kini sudah bangun dan menatapnya dengan pandangan bingung sekaligus takut dari ambang pintu. Sari memeluk ibunya erat. Sudah saatnya mereka tahu, Bu, bahwa singa yang diam bukan berarti lemah. Mereka pikir aku adalah bank yang bisa dirampok. Tapi mereka lupa, aku adalah pemilik bank itu. Di ruang tamu, terdengar isak tangis histeris Maya dan makian tertahan ibu mertua. Namun bagi Sari, itu adalah musik yang jauh lebih indah daripada janji-janji palsu Budi selama 10 tahun ini. Pagi berganti siang. Namun atmosfer di dalam rumah mewah itu tetap sedingin es. Sari tidak memberikan celah sedikit pun. Setelah ledakan di pagi hari, ia segera bertindak. Ia tidak ingin memberikan waktu bagi Budi dan keluarganya untuk menyusun strategi atau menyembunyikan aset yang tersisa. Sari duduk di ruang tengah, tepat di depan televisi layar lebar yang bahkan plastiknya belum dilepas sepenuhnya. Di depannya, tumpukan map coklat dan hasil cetak mutasi rekening berserakan. Ia sengaja melakukannya di ruang terbuka agar setiap anggota keluarga Budi yang lewat bisa melihat bahwa ia sedang memegang kartu mati mereka. Tak lama, Budi mendekat dengan langkah ragu. Ia sudah berganti pakaian, tampak rapi seperti hendak pergi. Namun gurat kecemasan tidak bisa disembunyikan dari wajahnya yang kuyu. Sari, bisa kita bicara berdua saja? Di luar atau di kamar? Bisik Budi. Matanya melirik ke arah ibunya yang sedang duduk merengut di sudut sofa lain. Kenapa harus berdua? Budi? Bukankah selama 10 tahun ini kamu selalu melibatkan ibumu dan adikmu dalam setiap rupiah yang aku kirim? Bicaralah di sini. Biar mereka dengar betapa hebatnya kepala keluarga mereka ini mengelola uang. Sahut Sari tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptopnya. Budi menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. Sari, soal mobil Maya, tolong jangan ditarik dulu. Dia ada ujian akhir bulan ini. Kasihan kalau harus naik angkutan umum. Soal Rina, itu benar-benar salah paham. Dia hanya rekan bisnis. Sari mendongak, menatap suaminya dengan tatapan kosong. Bisnis apa? Budi? Bisnis yang mana? Aku baru saja menelepon Pak RT dan beberapa tetangga lama. Mereka bilang kamu tidak pernah punya gudang material. Kamu hanya menyewa sebuah ruko kecil selama 3 bulan. Lalu ruko itu tutup karena kamu tidak sanggup bayar sewa. Uangnya kemana? Budi terdiam. Lidahnya keluh. Uangnya dipakai buat beli tas-tas itu, kan? Sari menunjuk ke arah kamar Maya. Atau dipakai untuk membiayai taruhan bola yang sering kamu lakukan di malam hari? Aku tidak bodoh. Budi. Teman-teman PMI-ku di Taiwan banyak yang suaminya hancur karena judi online, dan aku melihat pola yang sama padamu. Mendengar kata judi, ibu mertua Sari yang tadinya pura-pura tidak mendengar langsung berdiri. Apa kamu bilang? Anakku tidak mungkin berjudi. Dia itu anak saleh, rajin ke masjid. Rajin ke masjid untuk pamer mobil baru, Bu? Potong Sari tajam. Tanya anak kesayangan ibu ini. Kemana uang 500 juta yang aku kirim khusus untuk renovasi rumah tahap kedua tahun lalu? Kenapa atap di bagian belakang masih menggunakan seng tua yang dicat? Sementara di laporan foto yang dikirim ke aku, dia memotret rumah orang lain. Skakmat. Budi tertunduk lesu. Kebohongan yang ia susun rapi selama bertahun-tahun melalui sudut pengambilan foto yang menipu kini terbongkar. Makan siang sudah siap. Suara lirih Ibu Sari terdengar dari arah dapur. Sari segera berdiri dan menghampiri ibunya. Ia melihat ibunya membawa sebuah nampan berisi nasi dan sayur lodeh sederhana. Ibunya hendak meletakkannya di lantai dekat dapur, tempat biasa ia makan sebagai pelayan. Tidak, Bu. Makan di meja ini. Bersama Sari. Sari mengambil nampan itu dan membawanya ke meja makan jati yang mewah. Tapi Sari nanti. Tidak ada tapi-tapi, Bu. Ayo duduk. Sari menarik kursi utama untuk ibunya. Di sana, di meja yang biasanya hanya diisi oleh Budi, ibunya, dan Maya dengan menu mewah seperti rendang atau ayam goreng, kini ibunya duduk dengan wajah bingung. Sari sengaja tidak memasak banyak. Ia hanya ingin menegaskan posisi. Ibu mertua dan Maya mendekat. Perut mereka memang sudah lapar karena sejak pagi tidak ada yang memberi mereka makan.
Maya hendak menarik kursi di samping Ibu Sari, namun Sari segera menaruh kakinya di atas kursi itu. "Siapa yang izinkan kamu duduk?" tanya Sari dingin. "Ini meja makan rumahku. Aku lapar," bentak Maya. "Oh, lapar? Kamu punya tangan, punya kaki, dan selama ini kamu menggunakan uangku untuk perawatan salon, kan? Pergilah ke dapur, masak sendiri. Atau lebih baik lagi, pergi keluar dan beli makan dengan uangmu sendiri, kalau kamu punya," ujar Sari. Sari kemudian mengambil piring, mengisinya dengan nasi dan sayur lodeh, lalu menyuapi ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia mengabaikan 3 pasang mata yang menatapnya dengan kemarahan sekaligus kelaparan. "Budi, ibu mertua, Maya, mulai hari ini, tidak ada lagi makanan gratis di rumah ini. Semua bahan makanan di kulkas itu aku yang beli tadi pagi melalui belanja online. Jika kalian ingin menyentuhnya, bayar padaku seharga-harga pasar," Sari berkata sambil tetap menyuapi ibunya. "Kamu keterlaluan, Sari. Ini namanya penyiksaan," teriak ibu mertua. "Penyiksaan." Sari meletakkan sendoknya. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Ibu bilang ini penyiksaan? Apa sebutannya untuk seorang ibu tua yang disuruh mencuci sprei keluarga menantunya di bawah terik matahari sampai tangannya berdarah? Apa sebutannya untuk ibu yang diberi makan nasi sisa sementara menantunya makan enak di restoran? Itu bukan penyiksaan, Bu. Itu kebiadaban. Dan aku hanya sedang mengajari kalian apa artinya, sebab akibat." Sari menatap Budi yang tampak frustrasi. "Dan kamu Budi, jangan coba-coba meminjam uang pada siapapun dengan jaminan rumah ini. Aku sudah melapor ke kantor pertanahan bahwa sertifikat asli sedang dalam sengketa. Jika kamu berani melangkah lebih jauh, aku tidak akan segan-segan menyeretmu ke penjara dengan tuduhan penipuan dokumen." Budi terduduk di lantai. Sementara Maya mulai menangis histeris karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Ibu mertua Sari hanya bisa memaki dalam diam, menyadari bahwa sumber uang mereka kini telah berubah menjadi sosok yang paling mengerikan bagi mereka. Sari kembali menatap ibunya, tersenyum kecil. "Makan yang banyak, Bu. Setelah ini, kita akan ke bank." Sari mau memindahkan semua sisa aset ke atas nama ibu. Rumah ini, tanah ini, semuanya harus kembali ke pemilik yang sah. Di meja makan mewah itu, untuk pertama kalinya, Sari merasa menang. Namun ia tahu, ini barulah permulaan. Ia harus memastikan mereka benar-benar hancur sampai ke akar-akarnya, agar tidak ada lagi yang berani merendahkan ibunya. Pagi itu, suasana rumah terasa seperti pemakaman. Tidak ada lagi suara tawa Maya yang biasanya sibuk menelepon teman-temannya untuk pamer pakaian baru, atau suara lantang ibu mertua yang memerintah ini itu. Sari sudah berada di ruang tamu sejak pukul 8 pagi, ditemani oleh seorang pria berkacamata bernama Satria, rekan lamanya yang kini menjadi seorang pengacara spesialis hukum pertanahan. "Jadi, ini semua bukti transfer yang saya kumpulkan, Sat," ujar Sari sambil menyodorkan setumpuk dokumen. 10 tahun. Totalnya sekitar 1,5 miliar rupiah. Itu di luar biaya renovasi dan modal bisnis yang diminta Budi. Satria memeriksa dokumen tersebut dengan teliti, sesekali mengernyitkan dahi. "Sari, masalah terbesarnya adalah sertifikat rumah ini. Kamu bilang kamu membelinya atas nama ibumu?" "Iya. Dulu sebelum aku berangkat, aku sudah memberikan kuasa pada Budi untuk mengurus balik nama dari pemilik lama ke nama ibuku. Dia mengirimkan foto sertifikatnya tahun lalu lewat WhatsApp. Namanya tertulis jelas, Ibu Aminah," jawab Sari yakin. Satria mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Itu masalahnya. Aku sudah melakukan pengecekan awal ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, secara online lewat koneksiku. Data di sistem menunjukkan bahwa rumah di blok ini, atas nama Ibu Aminah, pernah tercatat. Namun, 6 bulan lalu, ada permohonan balik nama berdasarkan akta jual beli." Jantung Sari seakan berhenti berdetak. Balik nama ke siapa? Ke Budi. Dan yang lebih mengejutkan, ada tanda tangan Ibu Aminah di dokumen persetujuan itu. Sari merasa kepalanya berdenyut hebat.
Ia menoleh ke arah ibunya yang sedang duduk di teras. Tampak linglung sambil memilin-milin ujung dasternya. Ia segera menghampiri ibunya. Bu, Sari mau tanya sesuatu. Tapi ibu jangan takut, ya. Sari berjongkok di depan ibunya, memegang tangan yang kasar itu. Apa Budi pernah menyuruh ibu menandatangani sesuatu? Mungkin kertas kosong atau dokumen yang katanya untuk bantuan pemerintah. Ibu Aminah tampak berpikir keras. Matanya yang mulai kabur menatap langit-langit. Oh, itu. Waktu itu Budi bilang ada bantuan untuk lansia dari kelurahan. Dia bilang kalau ibu tanda tangan, ibu bisa dapat uang bulanan dan beras. Ibu tidak tahu isinya apa. Sari, katanya kalau tidak segera ditanda tangan, bantuannya hangus. Jadi ibu cap jempol saja, karena tangan ibu gemetar kalau pakai pulpen. Sari memejamkan mata, menahan air mata amarah yang hampir tumpah. Budi tidak hanya mencuri uangnya, ia telah menipu seorang wanita tua yang bahkan tidak bisa membaca dengan baik. Ia memanfaatkan kepolosan mertuanya sendiri untuk merampok harta anaknya. Sari kembali ke dalam rumah dengan langkah tegap. Ia langsung menuju kamar tempat Budi bersembunyi. Tanpa mengetuk, ia menendang pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Budi tersentak dari tempat tidurnya, tampak kaget dan ketakutan. Mana sertifikat aslinya, Budi? Tanya Sari tanpa basa-basi. Sari, sudah kubilang itu di bank. Jawab Budi gemetar. Ban mana? Aku baru saja bicara dengan pengacaraku. Kamu memalsukan alasan untuk balik nama dari ibu ke namamu sendiri dengan dalih bantuan lansia. Itu penipuan, Budi. Itu tindak pidana. Suara Sari menggelegar hingga terdengar ke lantai bawah. Ibu mertua Sari masuk ke kamar dengan wajah berang. Kamu jangan sembarang tuduh ya. Budi itu suamimu. Dia punya hak mengelola harta keluarga. Itu prosedur yang sah. Sah menurut ibu, tapi busuk menurut hukum. Sahut Satria yang tiba-tiba muncul di belakang Sari. Perkenalkan, saya Satria, kuasa hukum Ibu Sari. Berdasarkan bukti yang kami punya, pemindahan hak atas tanah ini dilakukan dengan unsur penipuan dan manipulasi terhadap orang tua yang tidak cakap hukum. Kami bisa membatalkan akta tersebut dan melaporkan Budi ke kepolisian hari ini juga. Mendengar kata kepolisian, keberanian ibu mertua menciut. Budi mulai menangis. Ia bersimpuh di kaki Sari. Sari, maafkan aku terpaksa. Aku punya utang pada rentenir karena bisnis materialku gagal total. Mereka mengancam akan membunuhku kalau aku tidak memberikan jaminan. Aku pikir, kalau rumah ini atas namaku, aku bisa meminjam uang di bank untuk menutupi utang itu. Tangis Budi pecah. Sari menatap suaminya dengan rasa jijik yang amat sangat. Jadi, kamu jadikan rumah yang kubangun dengan nyawa ini sebagai tumbal perjudian dan kegagalanmu? Dan kamu biarkan ibuku jadi babu agar kamu terlihat seperti pemilik rumah yang hebat di depan teman-temanmu. Sari berbalik arah. Tidak mau lagi menatap wajah pria yang pernah ia cintai itu. Sat, tolong urus semuanya. Lacak ke bank mana sertifikat itu diagunkan. Aku ingin tahu berapa sisa utangnya. Siap, Sari. Tapi ada satu hal lagi. Satria memberikan sebuah amplop kecil. Aku juga melacak rekening pribadi adik iparmu, Maya. Ternyata selama ini, sebagian uang kirimanmu ditransfer secara rutin ke rekeningnya. Ada transaksi besar untuk uang muka mobil dan perjalanan liburan ke Bali 2 bulan lalu. Sari tertawa getir. Bali. Saat mereka berjemur di pantai dengan uangnya, ibunya mungkin sedang menggigil kedinginan mencuci baju di belakang rumah. Terima kasih, Sat. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan sekarang, ujar Sari dengan mata berkilat. Ia berjalan menuju ruang tengah, tempat Maya sedang mencoba menyelinap keluar dengan tas mahalnya. Mau kemana, Maya? Kuliah? Atau mau lari? Bukan urusanmu, ketus Maya. Oh, tentu saja urusanku. Mobil yang kamu pakai itu, siang ini akan ditarik oleh pihak leasing karena aku sudah melaporkan bahwa sumber dananya adalah hasil tindak pidana penggelapan. Dan tas yang kamu pegang itu? Aku punya semua bukti transfer pembeliannya. Jika kamu tidak meletakkannya sekarang,
Aku akan tambahkan namamu dalam laporan kepolisian sebagai penadah. Maya mematung. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap tas bermerk di tangannya seolah barang itu adalah bom yang siap meledak. Sari masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan duduk di samping ibunya. Ia mengambil ponselnya dan mengetik sebuah pesan singkat kepada agen penyalur tenaga kerja lamanya di Taiwan. Aku tidak akan kembali. Aku punya pekerjaan yang lebih besar di sini, membersihkan sampah di rumahku sendiri. Strategi penghancuran sudah dimulai. Sari tidak akan berhenti sampai mereka semua merasakan dinginnya lantai penjara atau kerasnya hidup di jalanan, persis seperti yang mereka lakukan pada ibunya. Pagi itu, rumah megah bergaya minimalis itu tampak tenang dari luar, namun di dalamnya, sebuah siksaan psikologis sedang berlangsung. Sari bukan tipe wanita yang akan memaki-maki dengan kata-kata kasar sepanjang hari. Ia belajar di Taiwan bahwa efisiensi adalah kunci. Jika ingin menghancurkan hama, jangan hanya mengusirnya, tapi cabut sumber makanannya. Pukul 6 pagi, Sari sudah bangun. Ia tidak lagi melihat ibunya di area cucian. Ibu Aminah kini sedang duduk di meja makan, menikmati bubur ayam hangat yang dibeli Sari secara daring. Sementara itu, di lantai atas, terdengar teriakan histeris dari kamar mandi. Budi, airnya mati. Kenapa sabun di wajahku tidak bisa dibilas? Teriak Maya dari lantai atas. Tak lama kemudian, ibu mertua Sari keluar dari kamarnya dengan rambut berantakan. Budi, AC-nya mati. Panas sekali. Ibu tidak bisa tidur. Cek sekringnya. Budi berlari ke sana kemari dengan wajah panik. Ia mencoba menyalakan saklar lampu, namun tidak ada reaksi. Rumah itu mati total. Ia segera menuju kotak sekring di samping rumah. Namun ia terkejut melihat kotak itu sudah digembok dengan rantai besi yang tebal. Sari berjalan santai keluar dari dapur sambil menyesap teh hangat. Jangan repot-repot, Budi. Aku sudah memutus aliran listrik dan air atas namaku kemarin sore melalui aplikasi. Dan karena tagihannya selama ini didebet dari rekeningku, aku punya hak penuh untuk menghentikan layanannya. Sari, kamu gila ya? Ini masih pagi. Bagaimana kami bisa mandi? Bagaimana kami bisa makan? Bentak ibu mertua sambil mengibas-ngibaskan daster sutranya karena kepanasan. Mandi? Pakai saja air di sumur tua di belakang, dekat tempat ibu biasa mencuci baju. Bukankah ibu bilang air itu segar? Sari tersenyum tanpa dosa. Untuk makan, aku tidak menyediakan makanan untuk kalian. Jadi, silakan cari sendiri. Sari, tolonglah jangan begini. Kasihan ibu, dia sudah tua, tidak kuat panas. Budi mencoba memelas. Suaranya parau karena belum minum. Sari meletakkan cangkir tehnya dengan denting yang keras di atas meja. Kasihan? Kamu bicara soal kasihan sekarang? Di mana rasa kasihanmu saat ibuku sesak napas karena debu di gudang bawah tangga? Di mana rasa kasihanmu saat ibuku harus mencuci baju-baju kalian dengan tangan yang gemetar karena kedinginan di tengah malam? Sari berdiri dan mendekati Budi. Listrik dan air akan tetap mati sampai kalian angkat kaki. Dan jangan coba-coba menyambung aliran secara ilegal, karena aku sudah menyewa petugas keamanan untuk berjaga di depan rumah mulai jam 9 nanti. Benar saja, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan pagar. Dua pria berbadan tegap dengan seragam safari turun. Mereka adalah petugas keamanan swasta yang disewa Sari dari jasa pengawalan profesional. Mereka berdiri tegak di depan gerbang, memastikan tidak ada barang besar yang keluar dari rumah dan tidak ada orang luar yang masuk. Tak lama kemudian, sebuah mobil derek dari perusahaan leasing datang. Permisi, kami mencari saudari Maya. Kami mendapatkan laporan untuk penarikan unit mobil Honda HR-V karena penunggakan dan indikasi sengketa dana, ujar petugas leasing tersebut. Maya yang baru saja keluar dengan wajah penuh sisa sabun yang mengering langsung histeris. Tidak. Itu mobilku. Jangan diambil. Budi, lakukan sesuatu. Budi hanya bisa diam mematung. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk melunasi tunggakan yang selama ini dibayar otomatis oleh rekening Sari. Ia hanya bisa menonton saat mobil mengkilap yang sering dipamerkan Maya di media sosial itu dikerek dan dibawa pergi.
Itu baru permulaan, Maya. Bisik Sari saat melewati adik iparnya yang sedang menangis di aspal. Setelah ini, aku akan meminta kembali semua perhiasan dan tas yang ada di kamarmu. Jika ada satu saja yang hilang, aku akan langsung melaporkanmu atas pencurian. Keadaan rumah menjadi sangat kacau. Tanpa listrik, rumah mewah itu terasa seperti oven raksasa. Tanpa air, bau tidak sedap mulai muncul dari kamar mandi. Ibu mertua Sari yang biasanya sombong kini duduk di lantai teras sambil mengeluh kelaparan. Ia berharap Ibu Aminah akan berbelas kasihan padanya seperti biasanya. Aminah, tolonglah, berikan aku sedikit nasi. Kamu kan tahu aku punya sakit mak. Rintih ibu mertua pada Ibu Aminah yang sedang duduk di kursi teras. Ibu Aminah menatap besannya itu dengan tatapan sedih. Ia hampir saja berdiri untuk mengambilkan makanan. Namun Sari segera memegang pundaknya. Jangan, Bu. Biarkan mereka merasakan apa yang Ibu rasakan selama 10 tahun ini. Mereka punya uang tabungan, kan? Biarkan mereka memakainya untuk membeli makan. Oh, aku lupa. Uang mereka kan habis untuk foya-foya, ujar Sari lantang. Sari kemudian mengeluarkan sebuah pengeras suara kecil yang biasa dipakai pemandu wisata. Ia berbicara dengan suara jernih yang terdengar sampai ke rumah tetangga. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetangga sekalian. Maaf jika rumah saya agak berisik hari ini. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa mulai hari ini, keluarga suami saya sudah tidak lagi memiliki akses keuangan dari saya. Jadi, jika mereka mencoba meminjam uang dengan jaminan rumah ini atau nama saya, tolong jangan diberikan. Saya tidak akan bertanggung jawab atas hutang-hutang mereka. Pengumuman itu seperti tamparan keras bagi harga diri keluarga Budi. Tetangga yang selama ini menganggap Budi sebagai orang kaya baru mulai berbisik-bisik di balik pagar. Kebohongan yang mereka bangun selama 10 tahun runtuh hanya dalam hitungan jam. Sari kembali masuk rumah, mengabaikan makian dan tangisan di belakangnya. Ia menuju kamar utama, membuka jendela lebar-lebar untuk membiarkan udara masuk, dan duduk di samping ibunya. Satu persatu. Bu, Sari akan ambil semuanya kembali. Mereka pikir Sari adalah sapi perahan, tapi mereka lupa kalau sapi juga punya tanduk. Ujar Sari sambil mengelus tangan ibunya. Perang dingin ini baru saja dimulai. Sari belum mengeluarkan kartu asnya, bukti perselingkuhan Budi dan penggelapan sertifikat tanah yang akan ia bawa ke meja hijau besok pagi. Ia ingin melihat mereka merayap di bawah kakinya sebelum ia benar-benar menendang mereka keluar ke jalanan. Hari ketiga tanpa listrik dan air bersih telah mengubah rumah mewah itu menjadi neraka dunia bagi penghuninya yang selama ini hidup manja. Bau tidak sedap mulai menguar dari sudut-sudut rumah, dan hawa panas yang terjebak di dalam ruangan membuat siapapun tidak betah. Namun, bagi Budi, Maya, dan ibunya, penderitaan fisik itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang datang mengetuk pintu gerbang mereka siang itu. Sari sedang duduk di teras samping yang teduh bersama ibunya, memberikan perawatan manikur sederhana untuk memulihkan kuku-kuku ibunya yang rusak. Tiba-tiba, suara motor-motor besar menderu di depan pagar. 3 orang pria berjaket kulit dengan wajah sangar dan tato yang menyembul dari balik lengan baju mereka turun dan menggedor pagar besi dengan keras. Budi, keluar kamu. Jangan jadi pengecut, teriak salah satu pria itu. Budi, yang sedang duduk lesu di ruang tamu yang gelap, langsung melonjak kaget. Wajahnya yang sudah kuyu menjadi sepucat kertas. Ia mencoba mengintip dari balik gorden dan hampir pingsan saat mengenali siapa mereka. Sari, tolong aku, mereka penagih utang. Bisik Budi dengan suara bergetar, menghampiri istrinya di teras. Tolong bayarkan dulu sedikit saja. Sari, mereka ancam mau mematahkan kakiku. Sari bahkan tidak menoleh. Ia tetap fokus memotong kuku ibunya dengan teliti. Utang siapa? Budi? Aku tidak pernah merasa meminjam uang pada preman. Ini untuk modal bisnis material kemarin. Sari, aku pinjam atas namaku. Tapi mereka tahu aku tinggal di sini. Kalau mereka buat keributan, kamu juga yang malu. Budi mencoba mengancam balik dengan dalih harga diri. Sari tertawa kecil. Suara tawa yang membuat bulu kuduk Budi berdiri. Malu. Setelah aku mengumumkan ke seluruh desa lewat pengeras suara kemarin?
Seluruh desa sudah tahu kamu itu parasit. Budi, tidak ada lagi harga diri yang tersisa untukmu. Sari berdiri, lalu berjalan menuju gerbang. Petugas keamanan yang ia sewa tampak waspada. Namun Sari memberi isyarat agar mereka membukakan pintu sedikit. "Siapa kalian?" tanya Sari tenang di hadapan para penagih utang itu. "Kami mencari Budi. Dia punya tunggakan 200 juta. Katanya rumah ini jaminannya." Bentak pria yang paling besar. "Rumah ini milik saya, bukan milik Budi," sahut Sari sambil menunjukkan fotokopi sertifikat atas nama ibunya yang asli, sebelum dipalsukan, dan surat blokir dari BPN yang menyatakan tanah ini dalam sengketa hukum. "Jika Budi meminjam uang pada kalian dengan menjaminkan aset saya, berarti dia telah menipu kalian. Silakan bawa dia. Saya tidak akan menghalangi. Asal jangan merusak pagar saya." Budi yang mendengar itu dari kejauhan langsung lari ke dapur dan bersembunyi di bawah meja. Namun ibunya justru keluar sambil menangis histeris. "Jangan bawa anak saya. Sari, kamu jahat sekali. Bayar saja mereka. Kamu kan punya banyak uang dari Taiwan." Teriak ibu mertua Sari sambil memukul-mukul lengan Sari. Sari menepis tangan mertuanya dengan kasar. "Uangku sudah habis kalian pakai untuk beli tas-tas mahal Maya dan biaya selingkuh Budi. Kenapa tidak jual saja perhiasan ibu untuk bayar mereka?" Mendengar kata selingkuh, para penagih utang itu mulai kehilangan kesabaran. Mereka merangsek masuk ke halaman. Petugas keamanan Sari menahan mereka agar tidak masuk ke dalam rumah, namun membiarkan mereka berteriak-teriak di halaman. "Budi, kalau kamu tidak keluar dalam 5 menit, kami akan sita semua barang di rumah ini." Sari kemudian masuk ke dalam rumah, menuju kamar Maya. Ia menyeret koper besar dan mulai memasukkan semua tas bermerek, jam tangan, dan sepatu mahal milik adik iparnya itu. Maya mencoba mempertahankan barang-barangnya sambil menjerit-jerit. Namun kekuatan Sari yang sudah terbiasa kerja kasar jauh lebih besar. Sari membawa koper itu ke halaman dan melemparnya ke hadapan para penagih utang. "Ini," ujar Sari. "Total barang-barang di dalam sini sekitar 150 juta jika dijual cepat. Ada kwitansi aslinya di dalam. Ambil ini sebagai cicilan utang Budi, dan jangan pernah kembali lagi ke rumah saya. Jika kalian ingin sisa uangnya, cari Budi di kantor polisi besok, karena saya akan menyerahkannya atas kasus penipuan." Para penagih utang itu memeriksa isi koper. Melihat barang-barang mewah tersebut asli, mereka akhirnya mengangguk. "Oke, kami ambil ini. Tapi Budi tetap harus melunasi sisanya." Setelah para preman itu pergi, Maya jatuh terduduk di aspal, menangisi harta bendanya yang kini hilang. Ibu mertuanya tampak syok melihat koper hartanya dibawa orang. Di tengah kekacauan itu, Sari mengeluarkan kartu asnya. Ia melempar sebuah amplop besar ke wajah Budi yang baru keluar dari dapur dengan gemetar. "Itu adalah foto-foto kamu dengan Rina di sebuah apartemen di kota. Aku sudah menyewa detektif swasta sejak hari pertama aku sampai. Dan tebak apa? Apartemen itu juga disewa atas nama bisnis material yang kamu bangga-banggakan." Sari berkata dengan nada datar. Budi membuka amplop itu. Isinya foto-foto mesra dirinya dengan wanita lain, saat Sari sedang berjuang memandikan lansia di Taiwan. Kamu sudah tahu semuanya?" tanya Budi lemas. "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu bayangkan, Budi. Termasuk rencana kalian bertiga untuk memasukkan ibuku ke panti jompo bulan depan agar kalian bisa menguasai rumah ini sepenuhnya." Sari menatap mereka satu persatu dengan kebencian yang murni. Ibu Aminah yang mendengar itu langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh. "Budi, tega kamu. Nah, ibu sudah anggap kamu anak sendiri. Sekarang," Sari menunjuk ke arah gerbang. "Petugas keamanan akan membantu kalian mengemasi baju-baju kalian. Hanya baju. Tidak ada perhiasan. Tidak ada elektronik. Tidak ada barang mewah. Semuanya dibeli dengan uangku. Dan aku punya bukti transaksinya. Kalian punya waktu 30 menit sebelum aku memanggil polisi untuk menyeret Budi atas kasus perzinaan dan penipuan sertifikat." Tikus-tikus itu benar-benar terjepit. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi pelayan yang bisa diperintah. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan yang terlambat.
30 menit yang diberikan Sari terasa seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi keluarga Budi. Di bawah pengawasan ketat dua petugas keamanan bertubuh tegap, Budi, Maya, dan ibunya tampak seperti pesakitan yang sedang mengais sisa siga harga diri. Mereka bergerak lambat, masih berharap Sari akan luluh. Namun tatapan Sari sedingin es, berdiri di ambang pintu sambil menyilangkan tangan di dada. Sari, tolonglah, ini sudah sore. Di mana kami harus tidur? Rintih ibu mertua sambil memasukkan beberapa daster lusuhnya ke dalam tas plastik besar. Ia tidak lagi memakai perhiasan emasnya. Sari telah menyita semuanya pagi tadi sebagai jaminan kerugian material. Tidurlah dimanapun kalian dulu tinggal sebelum uangku datang menyelamatkan kalian, sahut Sari tanpa ekspresi. Mungkin di rumah kontrakan sempit di pinggir rel itu? Bukankah itu tempat tinggal asli kalian? Maya menangis terseduh-seduh. Ia mencoba menyembunyikan sebuah botol parfum mahal di balik tumpukan bajunya. Namun salah satu petugas keamanan dengan cekatan mengambilnya. Maaf, Mbak. Hanya pakaian. Perintah Ibu Sari sangat jelas. Ujar petugas itu dengan suara berat. Pukul 5 sore, sebuah mobil polisi dan sebuah sedan hitam yang membawa Satria, pengacara Sari, berhenti tepat di depan gerbang. Kehadiran polisi membuat nyali Budi ciut sepenuhnya. Ia jatuh berlutut di teras, memohon di depan kaki Sari. Sari, jangan lapor polisi. Aku akan tanda tangan apapun. Aku akan kembalikan semuanya. Tolong jangan penjara aku, Sari. Budi meraung. Air matanya bercampur dengan peluh dan debu. Satria keluar dari mobil sambil membawa map biru. Budi, ini adalah dokumen pembatalan akta jual beli, AJB, yang kamu palsukan. Berdasarkan pengakuan ibumu dan Ibu Aminah, serta bukti manipulasi sidik jari, kamu telah memenuhi unsur pidana pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Belum lagi dugaan penggelapan dana dalam jabatan keluarga. Polisi yang mendampingi Satria mendekat. Saudara Budi, kami mendapatkan laporan resmi. Anda bisa memilih. Menyerahkan semua aset secara sukarela dan meninggalkan tempat ini tanpa keributan, atau kami bawa Anda ke kantor sekarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Budi menatap polisi, lalu menatap Sari yang berdiri tegak seperti dinding karang. Ia menyadari bahwa wanita yang dulu ia anggap sebagai mesin uang yang bodoh, kini telah berubah menjadi sosok yang bisa menghancurkannya hanya dengan satu jentikan jari. Dengan tangan gemetar, Budi menandatangani dokumen yang disodorkan Satria. Dokumen penyerahan kembali seluruh hak atas tanah dan bangunan kepada Ibu Aminah. Selesai, kata Satria dingin. Sekarang, silakan keluar. Pengusiran itu menjadi tontonan warga desa yang penasaran. Mereka berkumpul di luar pagar, berbisik-bisik melihat keluarga yang selama ini pamer kekayaan kini berjalan keluar dengan membawa tas-tas plastik dan koper tua. Maya menutupi wajahnya dengan kerudung kusam karena malu. Sementara ibu mertua Sari terus menyumpah serapah dalam suara kecil, meski matanya menunjukkan ketakutan yang besar. Saat mereka melewati ambang pintu pagar, Sari memanggil mereka untuk terakhir kalinya. Tunggu. Mereka menoleh dengan secercah harapan. Mungkin Sari berubah pikiran? Mungkin Sari akan memberi mereka uang pesangon? Sari berjalan mendekat. Ia memegang sebuah ember kecil berisi air bekas cucian piring. Tanpa ragu, ia menyiramkan air itu ke jalanan tepat di belakang langkah kaki mereka. Dalam tradisi kita, ini adalah cara membuang sial, ujar Sari lantang agar didengar semua orang. 10 tahun aku membiayai parasit. Mulai hari ini, aku membersihkan rumahku dari segala kotoran yang kalian tinggalkan. Jangan pernah menginjakan kaki di tanah ini lagi, atau kalian akan keluar dari sini dengan borgol di tangan. Budi tertunduk, memikul tas plastiknya yang berat, berjalan menjauh diikuti ibu dan adiknya. Mereka tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki tujuan, dan yang paling menyakitkan, mereka tidak memiliki uang karena semua kartu ATM sudah diblokir oleh Sari. Setelah pagar ditutup rapat dan digembok, suasana mendadak sunyi. Polisi dan pengacara berpamitan, menyisakan Sari dan ibunya di halaman yang luas itu. Sari menarik napas panjang. Udara sore itu terasa sangat segar, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dadanya baru saja terangkat.
Ia masuk ke dalam rumah, menyalakan kembali saklar listrik dan air yang sudah ia aktifkan melalui aplikasi beberapa saat lalu. Cahaya lampu mulai menerangi setiap sudut ruangan. Namun kali ini cahaya itu terasa hangat, bukan menyakitkan. Ia menghampiri ibunya yang duduk di sofa ruang tamu. Ibu Aminah tampak gemetar, bukan karena takut, tapi karena lega yang luar biasa. Sari berlutut di depan ibunya, meletakkan kepalanya di pangkuan wanita tua itu. "Bu, rumah ini sekarang benar-benar milik ibu. Atas nama ibu. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti ibu. Tidak ada lagi yang akan menyuruh ibu mencuci sprei mereka," bisik Sari sambil menangis sesenggukan. Ibu Aminah mengelus rambut Sari dengan tangannya yang masih kasar. "Sari, anakku, maafkan ibu. Gara-gara ibu, kamu jadi menderita di negeri orang, dan saat pulang pun kamu harus mengurusi masalah ini." "Tidak, Bu. Sari yang minta maaf karena baru pulang sekarang. Tapi janji Sari sudah lunas, kan? Sari sudah membelikan rumah untuk ibu." "Rumah yang sesungguhnya," sahut Sari. Malam itu, Sari memesan makanan paling enak dari restoran terbaik di kota untuk dinikmati bersama ibunya. Mereka makan di meja makan jati itu dengan tenang. Tanpa gangguan, tanpa teriakan, tanpa hinaan. Sari melihat ibunya makan dengan lahap, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia melihat senyum tulus di wajah ibunya. Sari tahu, perjalanan untuk memulihkan trauma ibunya masih panjang. Ia juga tahu bahwa Budi mungkin akan mencoba mengganggunya lagi suatu saat nanti. Namun, saat ia melihat sertifikat rumah yang kini aman di tangannya, ia tahu satu hal, ia bukan lagi Sari yang lemah. Ia adalah wanita yang sanggup bertahan di negeri orang, dan ia adalah singa betina yang akan menjaga ibunya sampai napas terakhir. 1 bulan telah berlalu sejak badai pengusiran itu mengguncang desa. Rumah besar yang dulunya terasa angker karena penuh dengan penindasan, kini telah berubah menjadi sebuah oase ketenangan. Pagar hitam yang tinggi tetap ada, namun tidak lagi digembok dengan rasa ketakutan. Taman di depan rumah yang dulunya kering kini mulai ditumbuhi bunga-bunga krisan dan melati yang ditanam sendiri oleh Sari dan ibunya setiap pagi. Sari memutuskan untuk tidak pernah kembali ke Taiwan. Meskipun agen penyalur di sana menawarinya kontrak baru dengan gaji yang lebih besar sebagai manajer asrama, Sari menolak dengan sopan. Baginya, 10 tahun sudah cukup. Uang bisa dicari, namun sisa waktu bersama ibunya adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kurs mata uang manapun. Pagi itu, Sari sedang duduk di teras sambil menyusun laporan keuangan kecil. Dengan sisa tabungan yang ia amankan dan hasil penjualan beberapa barang mewah yang ditinggalkan keluarga Budi, Sari membuka sebuah toko kelontong modern dan agen pengiriman uang di bagian depan lahan rumahnya. Bisnis itu sengaja ia bangun agar ia bisa tetap bekerja sambil mengawasi ibunya. "Bu, tehnya diminum dulu, mumpung masih hangat," ujar Sari lembut. Ibu Aminah keluar dari pintu depan dengan pakaian yang bersih dan rapi. Kulitnya yang dulu kusam kini tampak lebih segar. Tidak ada lagi daster robek. Sari telah membelikannya koleksi baju muslimah yang nyaman. Tangan yang dulu pecah-pecah karena deterjen kini rutin diolesi krim perawatan. Perlahan mulai melembut. "Terima kasih, Sari. Ibu tadi baru saja selesai salat duha. Rasanya tenang sekali. Nak, bisa ibadah tanpa dikejar-kejar cucian," sahut Ibu Aminah dengan senyum yang mencapai matanya. Saat mereka sedang menikmati teh, seorang tetangga datang membawa kabar tentang keluarga Budi. Sari sebenarnya sudah tidak peduli, namun kabar itu sampai juga ke telinganya. Kabarnya, Budi kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar kota, sementara Maya harus bekerja di sebuah warung makan sederhana setelah putus kuliah karena tidak ada lagi yang membayar biaya semesterannya. Ibu mertua Sari? Kabarnya ia sering sakit-sakitan di kontrakan sempit mereka, meratapi hilangnya masa-masa mewahnya yang ternyata hanya semu. "Kasihan sebenarnya mereka, Sari," bisik Ibu Aminah. Hatinya yang lembut masih menyisakan sedikit rasa iba. "Ibu, ada garis tipis antara kasihan dan membiarkan diri diinjak-injak," jawab Sari tegas namun tenang. "Mereka punya kesempatan selama 10 tahun untuk menjadi keluarga yang baik. Tapi mereka memilih untuk menjadi serigala. Sekarang, mereka hanya sedang memanen apa yang mereka tanam."
Biarkan itu menjadi pelajaran bagi mereka. Sari kemudian mengajak ibunya masuk ke dalam. Ia menunjukkan sebuah kejutan kecil di ruang tengah. Sebuah bingkai foto besar yang baru saja ia pasang. Foto itu diambil beberapa hari yang lalu. Sari dan ibunya sedang tertawa di depan rumah mereka sendiri. Di bawah foto itu tertulis kalimat, "Rumah adalah di mana ibu merasa aman." Sari mau pamit sebentar ke kantor pengacara Satria. "Bu, mau memastikan berkas perceraian Sari sudah masuk ke tahap akhir. Sari ingin benar-benar bersih dari masa lalu," kata Sari sambil mencium tangan ibunya. "Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Ibu akan di sini, menjaga toko bersama Mbak Lastri," jawab Ibu Aminah, menyebut nama asisten rumah tangga yang baru, seorang janda baik hati dari desa sebelah yang benar-benar membantu, bukan seperti pembantu yang dulu dicitrakan Budi. Di dalam mobilnya, Sari melihat ke arah cermin. Ia melihat sosok wanita yang berbeda. Ia tidak lagi melihat buruh migran yang lelah dan penuh beban. Ia melihat seorang pejuang. Ia telah menghabiskan masa mudanya di negeri orang, mengorbankan air mata dan keringat. Namun semua itu terbayar tuntas saat ia melihat ibunya bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Sari menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan fisik, melainkan dengan mengambil kembali hak kita, menegakkan keadilan, dan hidup jauh lebih bahagia daripada mereka yang pernah menyakiti kita. Ia telah menghancurkan hidup keluarga suaminya, bukan karena ia jahat, tapi karena ia mengembalikan mereka ke tempat yang seharusnya, tempat di mana mereka harus belajar menghargai kerja keras orang lain. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan semburat warna emas di langit desa, Sari kembali ke rumah. Ia mendapati ibunya sedang duduk di taman, menyiram bunga sambil bersalawat kecil. Suara air yang menyentuh daun-daun hijau terdengar seperti melodi perdamaian. Sari turun dari mobil dan berjalan mendekat, lalu memeluk ibunya dari belakang. "Bahagia, Bu?" tanya Sari. Ibu Aminah menoleh, mengelus pipi anaknya, dan mengangguk pelan. "Sangat bahagia, Sari. Terima kasih sudah pulang. Terima kasih sudah menjadi pelindung ibu." Di bawah langit yang mulai menggelap, rumah megah itu kini benar-benar bersinar. Bukan karena lampunya yang mahal, tapi karena cahaya keadilan dan kasih sayang yang akhirnya bertahta di sana. Masa lalu yang pahit di Taiwan telah menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan yang manis. Sari telah menunaikan janjinya, dan lebih dari itu, ia telah memenangkan kembali martabat keluarganya. Fajar baru telah menyingsing. Dan bagi Sari serta ibunya, hari-hari ke depan hanya akan berisi tentang cinta, kedamaian, dan rumah yang sesungguhnya. Selesai.